Saudara-saudara, setiap kita melepas alumni sekolah menengah atas itu diberikan pesan-pesan agar perjalanan pendidikan di kampus kita ini selalu sustain dan terus berinovasi yang tidak lepas dari budaya yang diciptakan, sehingga menjadi budaya yang baku dan tidak beku. Dalam pertemuan resmi kali ini, saya melihat adanya tidak konsistensi terhadap budaya yang telah ditetapkan, yakni budaya berpakaian. Di kampus Az-Zaitun tidak ada acara resmi yang dilakukan dengan tidak menggunakan budaya yang telah dilaksanakan sejak berdiri, yakni sholat berpakaian rapi disimbolkan dengan jas dan pakaian yang setara dengan itu, kemudian bersongkok, kemudian tumbuh dengan inovasi baik pelajar putra maupun pelajar putri seyogianya dalam setiap kegiatan masuk sekolah dan sebagainya berjas. Belum pernah ada satu anjuran untuk berpakaian tidak resmi menurut budaya yang dibuat oleh Az-Zaitun. Maka hari ini saya melihat yang aneh, hadirin berpakaian coreng-moreng. Artinya coreng-moreng itu tidak punya warna. Kemudian ada yang cingkrang karena tangannya ditutup separuh, dan ada yang panjang. Nah, kemudian yang lebih aneh lagi, ada pelajar yang menggunakan sarung, padahal sarung itu sudah dikatakan jangan dipakai di kampus ini, apapun namanya. Kalau laki-laki sarung, yang perempuan itu kain lebar diikat-ikat. Nah, ini bukan budaya kita dalam arti di kampus. Oh, ini nasional. Siapa yang tidak mengakui bahwa itu nasional? Tapi di dalam pendidikan kita ini digunakan untuk masa-masa yang tidak resmi. Masa resmi itu dalam pendidikan, dalam sholat dan sebagainya, itu masa resmi. Sehingga tatkala sholat yang nisa, andainya tidak menggunakan mukena tapi sudah jas dan tutup kepala, itu sudah bisa melakukan sholat. Kalau pakai jarit dan lain-lain itu masih perlu dandan ulang. Tidak mungkin orang pakai jarit bisa rukuk sujud. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak terdapat sustainability budaya. Nanti saya sampaikan ciri-ciri abadnya supaya tidak tergusur budaya yang sudah ditata pelan-pelan, slow but sure, tapi meyakinkan sehingga menjadi budaya. Kemudian di abad 21 ini bertentangan dengan ciri abad 21. Budaya yang sudah sustain dirubah. Di dalam banyak hal itu, di dalam kampus kita ini ada musyawarah mufakat.
Musyawarah itu bukan hanya duduk memanggil ini itu mengeluarkan pendapat, itu salah satu. Musyawarah mufakat itu banyak dan sering dilakukan setiap saat, dan belum ada perubahannya. Saya selalu di masjid kalau hari Jumat melihat yang tidak berpakaian budaya kampus, mengingatkan baik itu tamu, wali santri dan lain-lain. Tapi ini diformalkan. Nah, jadi tidak boleh terjadi begini kalau kita mau mengikuti ciri abad 21. Terus kita sedang menata bahwa pendidikan itu bukan unsur yang nampak di sekolah. Tadi wakil daripada wali santri belum memahami unsur besar daripada pendidikan. Menceritakan anaknya lebih tinggi daripada pada waktu masuk. Tanpa ukuran rasional pun akan berkata, ya memang dikasih makan. Tapi belum pernah mengucapkan unsur yang siapa yang memberikan unsur makanan sehingga bisa menangkitkan. Dianggap itu bukan unsur pendidikan yang berurutan. Saya mengatakan ekosistem pendidikan tidak terputus. Namun pendidik di dalam belum mengerti. Ciri belum mengertinya tadi diwakili oleh wali santri, notabene-nya hari-hari di kampus. Kita tinggal di kampus menjadi aman, ada unsur pendidik yang tidak nampak. Ada unsur keamanan 24 jam menjaga. Sampai ada anak yang membawa rokok pun bisa ketahuan. Inilah ekosistem. Mulai tidak disadari di perjalanan 1/4 abad oleh unsur internalnya sendiri, merubah satu budaya yang dibangun dari nol, kemudian tidak dipahami unsur pendidikan oleh internal itu sendiri. Oleh sebab itu, ijtihad Syekh untuk menyatukan semua sistem pendidikan dan pelaku pendidikan ini akan kita adakan pelatihan supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi ini teguran alam ini, atau aksentuasi alam. Teguran alam masih ada itu di Az-Zaitun yang peradabannya tidak sustain. Nanti dulu saya akan rujukannya ini supaya ciri daripada abad 21 ini adalah keberlanjutan budaya dan lingkungan. Budaya itu apa? Dan apa tingkatannya? Apa batik bukan budaya? Budaya. Tapi di mana dipakai? Sebab apa? Kita sudah membuat budaya di kampus ini. Harus sustainable. Sustainability budaya dan lingkungan. Nah, akhirnya nanti bisa merubah atau mengganggu lingkungan, minimal pandang. Nah, kok ada baru? Ini supaya disadari. Kemudian seperti halnya sang wakil wali santri
yang notabene-nya pendidik, belum memahami apa unsur pendidikan yang seperti kita lakukan ini. Ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan itu ada barang hidup, ada benda mati, yang semuanya digabung menjadi satu kesatuan. Walaupun berdiri masing-masing, tapi diikat dalam satu kesatuan untuk membangun output, bukan untuk membentuk. Indonesia tidak pernah bentuklah badannya, bentuklah jiwanya, nggak ada. Indonesia mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi sering pendidik mengatakan mencetak, membangun, membentuk, menciptakan. Itu bahasa-bahasa yang tidak ikut aturan yang dibawa oleh Indonesia. Supaya dipahami bahwa unsur pendidikan, ekosistem pendidikan yang tidak terputus itu sudah ada di kampus kita ini. Guru itu bahkan rentetannya nanti ada di rentetan keberapa. Setiap mau membangun pendidikan yang berekosistem yang tidak terputus, yang pertama harus disiapkan pangan papan, sandang pangan papan. Bentuklah pakaiannya, siapkan pangannya, siapkan papannya. Ini tidak pernah dimasukkan unsur pendidikan. Mengapa? Karena pendidikannya tidak berekosistem yang tidak terputus. Maka apa yang terjadi hasilnya? Ya putus-putus. Sehingga terjadi teguran alam ini. Indonesia ditegur oleh alam, oleh tanah airku Indonesia, oleh Indonesia tanah yang mulia, oleh Indonesia tanah yang sakti, menegur bangsa Indonesia. Apa yang hari ini ramai teguran? Presidennya diduga ijazahnya tidak asli atau palsu. Itu keluar dari masyarakat. Akibat apa ini? Kalau Syekh langsung, karena seorang pendidik, akibat pendidikan yang tidak sesuai, yang tidak beradaptasi kepada perkembangan zaman. Ini terjadi. Lepaskan entah benar entah tidak, tapi alam Indonesia menegur hal itu dan menjadi diskusi liar. Maka waspadalah atas penyebab ini. Jangan mencari kambing hitam bahwa penyebabnya adalah ada orang yang sebagai penggerak dan lain sebagainya. Itu semua tidak berdasar. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini teguran alam. Saya kembali, alam menegur itu. Sadari wahai bangsa Indonesia, bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia ini belum sesuai dengan abadnya. Mengapa cita-cita Syekh dan Az-Zaitun tatkala itu berbincang dengan Menteri Pendidikan atau Agama yang bernama Dr. Abdul Malik Fajar? Apa diskusi Syekh? Departemen Agama kalau nggak salah ketika dia. Oh,
kita menciptakan ini. Saya tidak sanggup menciptakan. Yang menciptakan hanya Allah. Menghantar generasi untuk bisa hidup pada zamannya. Zaman ini terus berganti, manusia ini harus beradaptasi pada zamannya. Siapa yang akan bisa ngerem perkembangan zaman? Itulah budaya. Maka seluruh eksponen dan peserta didik di dalam kampus ini mengerti apa cita-cita ini dan apa pendukungnya dan siapa pendukungnya. Tadi sandang, pangan, papan. Bisa kampus kita ini tenang kalau penyedia papan dan pangannya tidak siap. Saya ini alumni tempat yang tidak terlalu siap menyiapkan pangan dan papan. Saya pernah hidup di kampus yang berasrama, yang tidak siap papan dan pangannya. Papan satu kamar ukuran 6 meter kali 8 meter diisi lebih dari 30 orang, dientep seperti mengentep ikan pindang. Tapi pada zaman itu modern sudah daripada yang lain-lain. Makanan juga begitu. Setiap kita merasakan makanan ini kok nggak pas, kalau ingin makan yang enak ke restoran. Jawab daripada penyelenggara pendidikan. Kekerasan pelajar, kekerasan guru terhadap pelajar berlaku biasa. Saya merenung, kenapa ya? Oh, zamannya, abadnya, abad 20 untuk merubah itu lama sekali. Karena dari revolusi industri kepada kita mengenal kapal api, rel kereta api, itu jangkanya panjang. Kemudian mengenal apa itu sistem komunikasi dengan telepon, itu pun jangkanya panjang daripada revolusi industri yang keluar dari Manchester sana. Revolusi ilmu pengetahuan juga begitu, sangat panjang jalannya untuk mencapai semua tersebar di dunia. Mengapa? Karena komunikasi sangat sulit. Komunikasi antar negara pun dapat dihitung. Mengapa? Alat komunikasinya, transportasinya sangat terbatas. Beda dengan abad 21. Lebih dulu omongan nyampe daripada perjalanan omongan itu. Nah, bagaimana kita klik terus nyampe? Kalau suara kan ada ngong sampai ke titik itu baru memakan detik. Ini klik kluk. Abad 21. Kalau abad 21 ini ditangani seperti abad 20, jadinya seperti isu yang belakangan ini tampil. Apa itu? Teguran alam, orang nomor 1 di Indonesia ijazahnya diduga palsu, sampai menyebar kemana-mana. Mencari penyebabnya, siapa yang menyebarkan? Mestinya Departemen Pendidikan mengambil ini kesalahan pendidikan Indonesia dan harus diubah. Mestinya begitu. Mengapa? Karena abadnya sudah beda. Karena kita terlambat seperempat abad mengadakan revolusi pendidikan. Sudah seperempat abad tertinggal kita ini.
ngejarnya harus revolusi. Revolusi itu gerakan yang cepat dan tepat. Nah, ini disampaikan pada pelajar yang memang sudah usianya, sudah usia berpikir, sudah usia bisa menetapkan pilihan dan bisa membaca. Membaca itu bukan baca ABCD, membaca alam dan tanda-tandanya. Jadi sangat disesalkan tadi yang diucapkan terima kasihnya Syekh. Wong Syekh ini ada perubahan begini nggak tahu sudah masuk lah kok berubah. Terima kasih karena mengizinkan perubahan ini. Enggak, Syekh, sustainability peradaban yang dibangun tidak boleh dirubah siapapun. Jadi kalian pelajar yang tadi oleh wakil wali santri heran karena tumbuh tinggi, siapa yang nyiapkan? Memang nggak nampak, hampir tidak nampak kalau tidak diekspos oleh apa itu yang Nasution itu nama Log News. Saya itu ingatnya Nasutionnya saja, bukan Log Newsnya. Adapun Log News dan Nasution itu satu, ya itu mah akibat gitu. Mengapa ingat Nasution? Karena saya itu cinta tatkala remaja itu seperti saudara-saudara kenal dengan Jenderal Nasution, kemudian berkawan waktu di luar negeri dengan Nasution, kemudian di Az-Zaitun ada Nasution lagi, maka ingatnya Nasution. Kalau tidak disampaikan, sudah disampaikan saja tidak diingat oleh wali santri, itu ditampilkan oleh news, log news, makan rapi, diwawancara, guru pun diwawancara, tapi tidak mendapat terima kasih tadi. Kalau tidak, sumber pemberontakan pelajar itu dimakan. Saya mengalami 2 kali pemberontakan di kampus saya gara-gara makan. Asrama juga begitu, tempat tidur. Kamar mandi di dalam, kamar rias ada. Oh, kamar riasnya sudah jelek lah, kenapa kamu bikin jelek? Kamu yang ngisi. Kalau jelek ditandani, ditata. Saya dulu sering kehilangan baju baru karena dijemur. Sekarang nggak usah jemur supaya nggak keliru. Jadi semua itu dijadikan pengalaman dan punya sensitivitas, maka tumbuh pengetahuan baru. Pengetahuan dan ilmu itu beda. Al-ilmu wal ma'rifah. Jadi ma'rifah. Ma'rifah itu berdasar pengalaman. Kemudian anak-anakku dan seluruh penghuni di sini bisa tentram. Memang tentram itu datang dengan sendirinya. Karena ada sistem yang menjaga ketentraman. Semua pintu yang dibuka, yang boleh lalu lalang, itu ada penjaganya. Maka tatkala ada orang yang ingin menampakkan kekuasaan, menutup pintu di sana, yang nggak punya hak untuk menutup pintu, ngunci pintu, itu bukan orang itu yang melepas, penjaga yang tidak nampak. Pintu dibuka dan orang-orang yang tidak sejalan dengan pendidikan yang ada ini dengan sistem dan pendukungnya serta-merta nampak. Karena apa? Budayanya sudah jelas.
budayanya jelas. Wali santri juga begitu, jelas. Jadi ini bukan menyalahkan wali santri, nggak ada yang salah. Cuma berubah saja gitu, budayanya nggak dilestarikan. Budaya Az-Zaitun itu songkok kepalanya, bajunya jas apapun warnanya, kalau pelajar yang gelap. Walaupun pakai jas, kalau pakai sarung jangan, sini nggak ada budaya sarung. Walaupun sekarang berubah, nggak usah cari yang salah, sudah kembali lagi. Kembali lagi. Oke. Mari kita masuk ke materi. Itu tadi materi juga tuh, pembukaan. Kita bahas ciri utama abad 21. Abad 21 memiliki ciri khas yang membedakannya dari era sebelumnya, terutama karena pengaruh teknologi dan globalisasi yang sangat kuat. Nah, itu pengaruh, intinya begitu. Karena seperti ini, maka awal-awal pada pendirian daripada ma'had kita ini, tujuan pendidikan sudah digambarkan di sini. Coba baca ini. Kemudian saya memasukkan satu suplemen yang belum diabadikan, yaitu Global Education. Itu dimasukkan pada awal-awal pelaksanaan ma'had kita ini. Sudah membahas tentang Global Education. Dan telah disampaikan oleh Syekh di majelis atau di DPR dengar pendapat ketika itu, tatkala mau membuat Sisdiknas. Itu sudah masuk abad 21. Tapi semua yang berbicara tidak kembali kepada frame. Artinya tidak memberikan satu pandangan ciri abad 21 itu apa. Saya sendiri tidak mengatakan sudah memberikan, tidak. Cuma memberikan jalan global education. Karena ketika itu apa pandangan daripada pemegang pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, saya salah satu diantaranya diundang, maka tentang global education yang disampaikan. Ketika itu belum terlalu lama berdiri kampus kita ini. Yang selalu disampaikan pada Syekh, yang disasar daripada global education itu adalah pikir. Global thinking, at-tafkir al-alami. Itu yang disasar, agar nanti peserta didik itu mampu berpikir global, karena zamannya sudah zaman global. Kalau sudah bisa berpikir global, maka sikapnya juga global. Global solidarity. Solidaritas itu sikap. Solidaritas global. Takaful al-alami. Saling meraksa bersama-sama. Baru tatanannya juga global setting. Mengapa kampus kita ini kita tata seperti ini? Tatanan global. Di
Di mana-mana pun cocok melihatnya. Kita tidak lagi kembali kepada abad 20 awal. Ada yang mengkritisi ketika itu sekolah itu di bawah pohon juga bisa. Memang bisa, siapa yang bilang tidak bisa? Bisa. Tapi siapa murid yang mau diajar di bawah pohon sambil hujan-hujan? Kan nggak ada toh. Sambil kepanasan nggak ada. Siapa guru yang mau mengajar di situ? Karena zamannya sudah zaman abad 20 ketika awal-awal. Abad 20 itu lumayan ada cita-cita modernisme. Jadi setting, tatanan harus global. Mengapa masjid seperti begini? Agar bisa digunakan seperti tatanan global. Orang mengatakan fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja, untuk mengatur segala macam peradaban. Bisakah duduk seperti ini di sebuah tempat masjid yang konstruksinya tidak seperti ini dan luasannya tidak seperti ini? Orang akan menjawab tanpa alasan tidak bisa. Apa yang bisa membuktikan bahwa tatanan global itu bisa mengatasi ancaman global? Ini pelajar yang sekarang di wisuda ini mengalami COVID-nya di dalam sini. Mengalami? Ya. Di rumah atau di sini? Di sini. Tinggal di sini? Ya. Di saat sekolah semuanya ditutup, kita bisa belajar dengan sebebas-bebasnya, tidak online, duduk bertatap muka dengan prosedur yang kita ikuti. Bisakah kita beribadah di dalam masjid ketika itu? Sholat apapun diadakan di masjid dengan jarak tertentu. Memang tidak dipahami oleh otak yang abad yang lama. Abad yang lama itu rujukannya abad pertengahan. Nah sekarang sudah abad 21. Kalau bahasa Jawanya orang nyanda. Apakah kita harus masuk kepada abad yang tidak dipahami oleh abad 21? Never. Enggak kita lakukan. Walaupun dicerca. Kalau saya menjalankan ide besar seperti itu lantas menyerah, lah bagaimana pelajarnya? Ngelentuk. Pulang sajalah, saya menyerah. Apalagi wali santrinya minta ganti rugi, syekhnya menyerah, bayar 3.500 dan sampai hari ini belum lunas tapi minta ganti rugi karena syekhnya menyerah. Ide besar ini sudah diuji, jadi tatkala mendapatkan tantangan jangan pernah menyerah. Tantangan dari mana? Dari mana saja. Terkadang mau ambil alih yang tidak mengukur diri, ya sudah ya, nggak terlambat berarti kan kita, walaupun sudah 1/4 abad sudah kita gaungkan dan kita praktekkan. Global education ada di sini. Adapun ada kekurangan sedikit-sedikit, tambah, tapi frame besarnya adalah abad 21. Abad 21, ciri-cirinya. 1, kemajuan teknologi, nggak usah diurai. Nanti diurai masing-masing. Globalisasi, perubahan ekonomi. Kalau tidak
tidak siap dengan menghadapi abad 21, kena tantangan Trump, geger kan? Dikatakan perang tarif. Nah, tarif iya, yang buka produk kita, kenapa harus susah payah? Penduduk kita banyak, perlu bahan-bahan yang kita ekspor itu diperlukan. Justru yang diekspor itu barang yang diperlukan oleh bangsa Indonesia, yang nomor satu. Yang nomor satu diekspor, yang nomor entah berapa dimakan sendiri. Ujungnya ya seperti sekarang hasilnya. Mestinya indal imtihan yukramul mar'u au yuhan. Tatkala ada tantangan, manusia itu bisa tampil lebih gagah dan bisa terpuruk, lebih terpuruk, seterpuruk-puruknya. Nah, ini tantangan. Trump saja kok cuma 5 tahun, tata dengan baik. Kesempatan untuk menata dalam negeri dari sisi ekonomi secara perkembangan abad 21. Jadi berubah terus. Namanya Trump. Trump itu memang susah diterka. Karena T bersambung dengan AR, kemudian dilengkapi supaya hidup itu U, kan ujungnya M. Sebetulnya kalau memanfaatkan hitung-hitungan huruf dalam nama, itu ujungnya M. M itu apa? Ya baguslah. Kalau nggak ada yang bisa ngertikan, artikan bagus saja. Itu namanya husnuzon, ngitung huruf daripada nama. Salam, apa artinya? Bagus, karena akhirnya M itu. Trump, bagus karena akhirnya M. Mengapa? Nangtang itu supaya dunia bangkit. Kalau barang nggak diekspor semua ke sana, ya ngemis lagi, mintalah sedikit-sedikit, kan begitu. 5 tahun. Tidak ekonomi. Kemudian ciri keempat, kesadaran lingkungan. Dunia ini sudah mulai sadar pada lingkungan, jangan sampai tercemar. Az-Zaitun sudah sejak awal berdiri membaca lingkungan yang tidak menyehatkan penghuninya kelak, maka ditata. Anak-anakku melihat asrama Al-Mustafa, asrama persahabatan dan lain-lainnya itu datar tempatnya. Itu pasti kalau datang ke sini, kok pinter amat ya Az-Zaitun milih tempat kok datar begini gitu. Ya betul, karena Anda datangnya pada tahun di atas tahun 20. Coba Anda datang pada tahun 1992. Tatkala saya menginjakkan kakinya di tempat ini, baru melangkah dari Abu Bakar ke lapangan Satria Palagan Agung, itu kulitnya sudah pecah-pecah. Karena apa? Panas tidak terkendali, kemudian lingkungannya tidak ada sama sekali peneduh. Kemudian setiap Agustus ada lesus. Lesus itu angin puting beliung yang mutar-mutar, itu bisa dikendalikan sejak tahun 2012 baru bisa terkendali. Mengapa? Tanaman yang kita tata untuk bergaul dengan angin puting beliung dan panas itu sudah bergaul dengan rapi, maka puting beliung itu ditangkap oleh tanaman-tanaman yang sudah tinggi. Kemudian derajat panas di dalam ini sudah ditangkap oleh tanaman-tanaman untuk menciptakan mikroklimat, klimat lingkungan. Apa klimat itu? Klimat, iklim kecil lingkungan, mikroklimat sudah tertata.
baru 13 tahun itu kita tidak diserang puting beliung yang langsung. Maka yang melindungi siapa? Lingkungan yang kita tata dan kita pelihara seperti kita memelihara diri sendiri. Pada tahun 2003 atau 2004, ini keamanan, Tony ingat itu, ada seorang keamanan itu di Al Mustafa, belakang Al Mustafa itu ada tanaman sawo kecil, dicabut gara-gara ditabrak oleh kendaraannya, roboh. Supaya tidak ketahuan oleh saya, dicabut. Nggak usah disebut namanya. Punya abang di sini dan itu guru dan keamanan, komandan, dan pantas jadi komandan, tapi tidak mengerti. Ditegur sampai tidak sanggup. Nah, itu namanya contoh person penghuni kampus yang bertanggung jawab pada pendidikan non sekolah tidak sanggup menjadi aparat kependidikan. Yang sanggup tadi tidak diucapkan terima kasih kan? Mengapa? Belum satu, padahal sudah 25 tahun 26 tahun. Itu kepedulian, kelestarian lingkungan. Inilah sistem pendidikan, ekosistem pendidikan yang tidak terputus tadi. Saudara-saudara, belum masuk guru ini. Kemudian makanan. Apa sekonyong-konyong tertib seperti hari ini? Walaupun hari ini masih perlu ditertibkan. Tiap malam komandan penyiap makanan itu datang minta anggaran, itu diuji dulu. Untuk apa ini? Kok banyak amat? Diuji dulu. Nggak bisa menjawab, pulang. Mengapa? Sebab ini inti. Dan inti ini biasanya banyak menggunakan peruntukan atau anggaran. Kalau tidak benar-benar diteliti, nanti terbiasa. Mengapa? Sering kita katakan jangan sampai memubazirkan pemakanan, karena di lingkungan kita ini banyak yang kurang makan. Nah, itu ciri abad kesadaran lingkungan. Jadi lingkungan pendidikan yang berbentuk makhluk hidup dan berbentuk tidak makhluk hidup sudah ada semua. Keamanan makhluk hidup, penyiap makanan makhluk hidup, penyedia sumber pangan makhluk hidup, kemudian pangannya itu sendiri makhluk mati yang akan dikonsumsi, diteliti. Yang tadinya tidak melibatkan pelajar, sekarang pelajar dilibatkan dalam arti untuk mendukung pengalamannya dalam ekstrakurikuler. Belajar diajari. Ini nanti dalam menata makhluk yang tidak hidup, jalan makhluk tidak hidup kan itu. Pelajar nanti dimasukkan pada ekstrakurikuler yang kaitannya dengan mekanik. Kalau sudah mekanik, berbicara ilmu ukur, geometrik. Nah, terus praktek. Tempat prakteknya ada, tempat magangnya ada. Kita membuat jalan. Jalan yang kita namakan remontada, itu kan kebangkitan. Kebangkitan pelajar. Untuk bisa mempersiapkan diri
menanggulangi pekerjaan-pekerjaan yang ada di ruang kehidupannya. Maka nanti diajari, diberikan praktek menyampur semen yang punya kekuatan K300, berapa semen, berapa pasir, ngaduknya seperti apa, terus ada testernya, semua diajarkan nanti, semua dipraktekkan. Kelas sebagai teori, tempat magang sebagai pusat praktek. Jalan harus dikeraskan, harus ada mesin vibronya. Pelajar diajari bagaimana menjalankan mesin vibro. Oh, kalau begitu pelajar jadi pekerja? Bukan. Praktek menjalankan kurikulum yang sudah berbentuk silabi dipraktekkan. Maka jalan itu nanti dinamakan jalan kebangkitan pelajar. Jadi bukan remontada saja, remontada pelajar. Bagaimana dengan yang sudah tamat tahun ini, kelas 12-nya boleh mendaftar? Umpamanya sudah masuk IAI, ya, daftar, ikut magang. Oh, di IAI tidak diajarkan ini, ikut magang, nanti ada pembelajaran khusus, latihan khusus selama 3 tahun, karena di sini menempuh kelas 15, kuliahnya di IAI, ekstrakurikulernya di kampus sampai 6 semester. Nanti keluar baru, oh begini ya, menjalankan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang sudah-sudah kan i'malu saja, opo sing di nyambut gawe ini ora iso apa-apa. I'malu apanya? Oh, teliti ini, oke. Sekarang baru kelas berapa? 10 ya? 10 saja sudah diberi ekstrakurikuler pertanian dan perkapalan, dan bisa diajak menyampaikan maklumat, presentasi itu maklumat, mempresentasikan hasilnya dan prosesnya. Itu sudah sama dengan S2 pertanian. S1 nggak sampai begitu. Anak-anak kita ini belum S, 0S. Biasanya kan industri 4.0 kan. Ini 0.0S. Jadi belum serata ini, baru menjelang. Itu sudah bisa menghitung kalau jarak sekian kali sekian, kemudian legowonya setengah meter, dalam setiap 2 meter itu berapa, dihitung ya anak-anak kita. 1 hektar itu efektif 99 seh. Kita bagi 2 menjadi berapa itu? 99 dibagi 2, 45,5. 1 jajar legowo itu isinya jarak 30 cm adalah 5 plus 1, maka 6 panjangnya juga 99. 6 kali 99 jarak berapa kepanjangnya? Katakan 30 kali 30, maka keluar 99 dibagi 0,3 sama dengan 330 kali 6 kali 45, maka tidak kurang dari 90 sekian ribu. Berapa itu hasilnya? 99 dibagi 2, tepat
kali 6 kali 99 dibagi 0,3 98 toh, nggak kurang dari 100.000 kan, 98.000 titik tanam. Anak-anak suruh membuat hipotesa berapa anakannya rata-rata 20 saja saya. Coba kalikan 20. Satu malainya berapa saya? Berapa nak? Saya menghitung bibitnya itu 350, maka dibagi 2 saja rata-ratanya 175 kali 20 kali 175. Berapa nak berat daripada padi yang kamu tanam ini, berat keringnya? Yang sudah saya teliti, berat keringnya 27 gram per 1000 bagi 1000 kali 27 gram dibagi 1000, artinya dibulatkan ke atas saja kan, lebih tadi lah. Iya kan, mau 1000 itu berarti mau 10.000 kilo, berarti 10 ton. Nah, udah tahu itu 10 ton 1 hektar. Nah, kalau cara panenmu seperti ini, loss produksinya berapa persen nak? Ambil saja 0,75%. Ya tadi itu kali 0,75, nggak pakai persen. Kalau 0,75 itu nggak pakai persen. Bagaimana 10 dikurangi dikalikan 0,95 kali ya 95. Jangan lambat-lambat mau pakai teknologi kok lambat. 9,5 ton. Jadi berasnya berapa? Ini harus dipanaskan lagi supaya rata 14. Maka penyusutan lagi kali 0,9 yang tadi itu, yang 9,5 kali 0,9, 8,5 kering giling. Dijadikan padi beras, dijadikan beras. Berapa persen nak kalau begitu? Biasanya kalau sudah kering giling itu keluarnya 0,65 atau 65% kali 65%, 5,5 ton beras. Ini anak sekolah ekstra kurikuler. Terus ini beras enak nak, kita kasih nama apa untuk Indonesia? Keluarlah nama, dikasih saya Gloria, Gemah Ripah Loh Jinawe Republik Indonesia Raya oleh penelitian anak-anak sekolah. Jadi sekolah itu pintar, kemudian tidak hina, menjadi petani yang pintar. Lah kalau sekarang anak-anak keluar sekolah harus tunduk kepada petani yang belum terlalu pintar, karena menggunakan cara abad 20 pertengahan. Nah sekarang kita abad 21, sudah hilang 1/4 abad ya, harus berubah. Dan saya senang itu pada pelajar-pelajar dari jauh aja dilihat. Cuma pembimbingnya masih abad 20, tidak saling berhubungan, sendiri-sendiri. Kita punya bambu banyak, membeli dari luar yang harganya lebih mahal daripada hasil padi yang dipanen. Karena apa? Karena tidak berhubungan, lepas daripada
ciri abad 21 yang saling berhubungan. Seperti hari ini juga, ini karena tidak saling berhubungan, tidak bermadhab kepada abad 21, sehingga keluarlah pakaian yang bermacam-macam. Coreng-moreng kan? Kalau biru kan nggak coreng-moreng, hitam nggak coreng-moreng. Kalau kitab coreng-moreng. Bahasa apa kitab? Jerman Timur. Bahasa Jerman Timur kitab. Tahu kitab? Kitab itu apa artinya? Jerman Timur. Kan sudah nggak ada Jerman Timur. Diluruskan menjadi batik. Coba, sampean yang merasa berbaju batik biru kan, memang biru saya ini. Iya sebagian. Yang coklat, memang coklat saya ini. Akhirnya tidak percaya diri. Yang begitu itu tatkala kita melukis. Ya. Oh iya. Sudah. Inkonsistensi. Lingkungan sudah. Baru yang kelima cirinya, keterampilan abad 21. Abad 21 yang begitu cirinya tadi harus terampil. Produk abad 21 ini harus terampil. Saudara-saudara, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu di Indonesia ini sudah tidak ada penjurusan. Nggak ada IPA, nggak ada IPS. Semua diajarkan, nanti terakhir bagaimana kemampuan. Sekarang dikembalikan lagi. Cita-citanya ganti menteri, ganti lagi. Mau penjurusan lagi. Sedangkan yang namanya kurikulum merdeka, walaupun belum terlalu modern, tapi melangkah kepada modern. Memberikan wewenang kepada pelaksana pendidikan untuk mengatur kurikulumnya agar bisa jadi berjembatan kepada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu leluasa kita mengadakan inovasi. Kurikulum itu sesuatu yang dipersiapkan untuk menjalankan pendidikan dengan tersistem. Nanti akan keluar silabi. Nah, baru setelah itu akan menjadi kurikulum modern. Setelah itu baru bisa dinamakan, oh ini kurikulum abad 21. Mengapa harus per abad menghitung? Karena perubahan itu cepat sekali, maka harus dibingkai supaya tidak kembali mundur. Produk-produk abad 20 itu selalu ingin mundur ke abad 20, selalu bercerita, dulu cara mengeja itu nggak begini. Dulu anak-anak sekarang sudah tidak perlu duduk di kelas untuk bisa merangkum huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi ungkapan. Dengan apa? Dengan segala fasilitas abad 21. Nah, jadi Indonesia ini harus membuat frame kurikulum abad 21. Tidak diserahkan menteri yang baru tampil membuat lagi. Kacau beliau Indonesia ini. Coba baca Undang-Undang Dasar preambul. Yang pertama itu apa itu? Cari. Jangan saya nyari terus. Saya yang ngomong, ente yang nyari, ini saya gitu. Itu namanya abad 21. Saya ngomong,
suruh nyari kapan ngomongnya. Abad 21 tatkala Syekh bagaimana preambul set begitu. Jangan pernah dekat-dekat Syekh kalau nggak bisa cepat. Nah gitu, baca coba. Ayo cepat, membaca saja kok lambat, apalagi cerita. Preambul. Keraskan, nggak kedengaran tuh. Hidupkan. Nah, tuh kan gagap teknologi kan? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, sudah. Penjajahan di atas dunia. Kita ini bagian dari dunia apa tidak? Bagian. Ya, karena global tadi kan sudah kita hilangkan dengan proklamasi kan. Namun apakah sudah hilang? Pelan-pelan kita bahas. Kita baca ciri abad 21. Lanjutkan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lanjut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terus, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia. Ya, tadi di tengah-tengah yang begitu banyak mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya semua itu bisa dilakukan oleh anak bangsa yang cerdas. Cerdas itu berproses. Proses cerdas itu adalah terlaksananya pendidikan yang bisa mendukung kecerdasan. Kalau harus cerdas, ditangani dengan sistem yang hari ini masih harus dipertanyakan. Bisa sampai apa tidak kecerdasan itu yang merata? Karena bangsa tadi. Anak-anakku dan saudara-saudara, dalam khutbah yang kemarin Idul Fitri, Syekh menyatakan Indonesia ini tidak bisa menyontoh kepada negara daratan. Mengapa? Karena Indonesia negara maritim. Lautan yang di tengah-tengahnya bercokol pulau-pulau. Jadi satu pulau di Indonesia ini diselimuti oleh lautan. Mari kita contoh Amerika. Amerika itu segitu panjangnya, sama dan panjang Indonesia, timur baratnya, utara selatannya juga sama, namun daratan. Kita negara pulau-pulau. 17.000 sampai 18.500 pulau-pulau yang ada dalam wilayah Indonesia. Yang terisi baru sepertiganya, 6.000 pulau. Pendidikan ditaruh di 6.000 pulau. Maka kualitas pendidikannya yang terjangkau oleh
Manajemen pusat mungkin ada kemajuan, pun tidak bisa dijamin. Satu contoh, Indramayu ini kalau kita berjalan kaki atau berjalan pakai sepeda, berangkat jam 7 sore sudah nyampe ke Jakarta. Namun indeks pendidikan dan pembangunannya, pendidikannya indeksnya itu 5,5 diukur dari kelas 1 sampai kelas 12. Artinya kelas 5,5 SD Indramayu, di dalam profil Indramayu masih kalah dengan, saya membandingkan tempat sendiri dan lokasi tempat kita punya lokasi, yaitu di Waikanan Kabupaten, sama-sama kabupaten. Rata-rata indeks pendidikan di Waikanan 7,5. Tadi 5,5, Waikanan 7,5. Kalau diselaraskan dengan kelas 7,5, artinya sudah SMP. Kelas 2,5 rata-ratanya. Kemudian kita bawa kepada Indonesia, rata-ratanya hanya SMP. Belum rata-rata SMA. Sudah hampir 80 tahun. Bisakah dikejar itu? Bukan mengejar ketertinggalan ya, mengejar kemajuan. Masih bisa. 20 tahun lagi masih bisa. Karena kita mencanangkan pendidikan Indonesia itu 12 plus 3, 15 tahun yang ditanggung oleh negara. Artinya tidak ada sekolah berbayar, dan programnya itu karena tinggal di asrama maka makanannya pun ditanggung. Maka harus ada revolusi untuk percepatan itu. Bahasanya revolusi pendidikan, bukan revolusi budaya. Karena pendidikan sudah teratur nanti, tersistem dengan baik, maka budayanya akan merevolusi dirinya. Bagaimana itu? Supaya sesuai dengan abad 21. Negara mesti membentuk atau membangun kurikulum abad 21. Sesuaikan dengan abad, ciri-cirinya apa, dan ditanggulangi melalui pendidikan. Dan pendidikannya harus berkurikulum abad 21. Dan sarana pendidikan atau infrastruktur pendidikan tidak boleh disebar, pasti tidak akan terkontrol. Maka Indonesia yang memiliki, entah itu daerah kabupaten, katakanlah kabupaten, kalau disimpulkan dari kota dan kabupaten, kotanya nggak usah dimasukkan karena ada dalam kabupaten, tidak kurang dari 500. Nah, menyiapkan, kan yang harus disiapkan itu kan papan, sandang, pangan. Papan pendidikan itu ikut ekosistem pendidikan tidak terputus, berasrama besar. Putra-putra Indonesia yang harus dididik dari kelas 1 sampai kelas 15 tidak kurang dari 60 juta. Kok banyak amat? Memang Indonesia itu besar. Kalau dihadapi dengan sikap yang cincai-cincai, ya jadi cincai. 60 juta. Gimana pengajarnya? 10%. Jadi ekosistem pelajar, kemudian pengajar. Bagaimana untuk menyiapkan kehidupan di dalam asrama yang besar itu? Nah, maka ada pendukung pendidikan. 10% lagi. 6 juta tambah 6 juta, 12 juta tambah 60 juta, 72 juta. Disebar di 500 daerah, yakni 500 asrama. Menjadi berapa? 72 dibagi 500, 72 juta
ribu saja, 72.000 dibagi 500, 144 juta per juta per ribu. 144.000 atau 44 juta? 144.000 ya. 144.000 per asrama besar pendidikan Indonesia Raya. Gagah kan? Ya, cari gagah dulu, baru nanti kualitas. Kan bertanya, mungkin yang baru lulus bertanya ini, hulap, kata orang Sunda hulap, ngadainya sak itu lobakna gitu, kata orang Sunda itu. Kumaha seh pelaksanaannya? 144.000, sedangkan kita 10.000 saja, bagian kitchennya sudah kewalahan gitu. Iya, kalau ditangani cincai-cincai. Ini kan abad 21 kan. Asramanya bukan seperti asrama Al-Fajar yang cuma 5 lantai. Nanti asramanya 12 lantai. Gedung sekolahnya 12 lantai. Stadionnya untuk olahraga sepak bola dan lain-lainnya ada yang bisa diselenggarakan untuk pesta dunia. Kan global toh. Jadi nanti nggak sulit. Wah, Persibaya nggak siap, ya nggak siap Persibaya. Tapi kalau pendidikan nasional berekosistem pendidikan yang tidak terputus, asramanya dan sarana pendukungnya luasnya 3.000 hektar. Ini tadi pagi-pagi belum ngopi banyak ini, jadi serak sedikit. Biasanya ngopinya banyak. Masih sanggup mendengar nggak? Ya kalau nggak sanggup kan disuruh keluar oleh saya. Makanya mending sanggup saja gitu kan. Iya. Lah tinggal mendengar saja kok nggak sanggup sampean itu. Yang bagus ya sanggup tadi ya bagus kan gitu. Anak-anak inilah waktu saya mengajarnya ini. Kalau ikut mengajar nanti nggak kebagian guru yang lain itu. Sekarang saja mengajar. Kok lama amat saya? Cuma paling 1 jam. Oh, 1 jam 14 menit. Kita lanjut. Sampai di mana tadi ya? Sekolah 3.000 hektar. 3.000 hektar itu yang untuk keperluan aktivitas belajar. Artinya asrama, sekolahan, sarana olahraga, sarana gedung-gedung untuk praktikal daripada teori. Nah, itu hanya 500. Hanya 500 hektar. Kok bisa ngitung begitu saya? Lah saya kan sudah 26 tahun menggagas dan melaksanakan. Nggak susah. Yang belum itulah yang merasa susah. Dananya gimana? Oh, nggak punya anggaran belanja dari negara aja bisa jalan kok. Kecuali kalau wali santrinya agak males-males membayar 3.500-nya dicicil, itu memang agak rumit. Tapi tidak terlalu rumit, begitulah seninya. Kalau nggak begitu, nggak ada mengingatkan, Pak belum lunas Pak. Gitu. Pak, muridnya nggak bisa pulang kalau belum lunas. Tapi kalau sudah angkatan yang ke-21 ini lunas semua kata. Kecuali yang belum lunas. Ya harus diingatkan sedikit-sedikit. Menurut Presiden Santri katanya, sudah lunas semua yang saya tahu. Yang belum tahu saya nggak tahu gitu kan. Sama saja dengan seperti saya, lunas semua kecuali yang belum lunas. Bagaimana biaya?
Saudara-saudara, kalau itu dilaksanakan, kita hanya memerlukan 1,5 juta hektar. Luas Indonesia yang berbentuk daratan itu 190 juta hektar. Nah, ini baru. Bentar. Ini air hangat. Bismillah. Yang tahu air hangat untuk Syekh itu hanya satu orang, yang hari-hari bersama Syekh itu. Jadi mendengar serak-serak sering minum diantar air hangat itu. Ya sudah, nggak usah banyak-banyak, nanti kepanasan. Yang tahu satu saja gitu. 1,5 juta hektar itu tidak ada 1% untuk mendidik, bukan untuk membangun tempat rekreasi yang tidak pada tempatnya. Maka Gubernur Jawa Barat kan aktif banget itu merobohkan tempat rekreasi yang tidak pada tempatnya itu. Ini nanti 3.000 per daerah itu ada tanah-tanah yang disewa-sewakan oleh negara, itu banyak, ditetapkan oleh pembuat hukum, legislator, oleh DPR. Biayanya bagaimana? Gampang biaya itu. Orang kaya di Indonesia itu banyak. Ada 1 juta itu yang punya kekayaan $1 juta menginap. Kalau $1 juta jalan-jalan itu bukan kekayaan. Yang $1 juta menginap itu ada 1 juta. Itu kita minta filantropinya. Kalau bahasa lainnya sodakohnya. Untuk Indonesia Raya, untuk pendidikan Indonesia Raya. Agar tahun 2045 Indonesia Raya ini minimal rata-rata penduduknya sudah berpendidikan di atas sekolah menengah atas. Orang kalau pendidikan sekolah menengah atas itu cara berpikirnya sudah lumayan. Kalau masih belum lumayan cara berpikirnya, sekolahnya main-main, umurnya tambah banyak, kedewasaannya hilang. Maka semakin banyak umurnya, semakin balelo sikapnya. Jadi coba kita bayangkan, umpamanya 1 unit sekolah berasrama besar dengan fasilitasnya, start pertama 10 triliun 1 unit. Kalau 500 kan 5.000 triliun. Jumlah yang seperti banyak. Coba timbang. Dana negara yang tidak terkontrol penggunaannya itu lebih dari itu. Kemudian tidak terkontrol sehingga terkorupsi lebih dari itu. Andainya kita minta bantuan, katakan negara minta bantuan, minta kesadaran orang kaya itu tidak sanggup, dan negara masih juga belum sanggup, minta persetujuan rakyat untuk meminjam kepada New Development Bank. Apa itu New Development Bank? Bank yang dibangun oleh kelompok organisasi internasional yang namanya BRIC. Indonesia ada di dalamnya. Oh, harus mempunyai andil di situ, pasang andilnya. Ini Indonesia ikut andil.
Terus minjem untuk apa? Untuk infrastruktur pendidikan. Itu yang dikehendaki oleh New Development Bank. Membangun infrastruktur pendidikan yang membangun manusia Indonesia yang bisa memegang apa saja. Saudara, kereta api cepat siapa itu yang buat? Wong Cina. Kalau di Indonesia bukan Cina, orang Indonesia. Wong Cina deles. Pakai nyebrang lautan lewat udara masuknya itu. Sekedar hanya kereta api cepat. Kalau pendidikan itu tersentral tadi, semua kehidupan yang harus dikerjakan oleh bangsa ditampilkan peta Indonesia. Lah boro-boro hanya membuat kereta api cepat. Kereta api kilat juga bisa. Dan kecepat itu kan ada ukurannya. Kilat kan susah diukur. Terus terpikir oleh kita, Indonesia yang berpulau-pulau ini, kereta apinya bisa nyebrang sampai Kalimantan. Oh, dibuat jembatan, jangan, nanti nggak punya ciri. Dibuatlah kapal yang menyambungkan kereta api itu, yang kecepatannya sepertiga daripada kecepatan kereta api kilat. Nyampe nyambung sampai ke Kalimantan keliling. Siapa yang membuat relnya? Bangsa Indonesia punya besi. Kalau ada rel, mesti ada jalan. Jalan raya lah. Mana sudah dibuat itu petanya? Tuh kan, ini kurang adaptasi dengan ciri-ciri abad 21. Sudah 1 pekan. Sudah 1 pekan itu perintah. Kalau abad 21 tep besok jadi. Ini saya ditaruh di mana? Mestinya ini sekarang ini. Indonesia ke depan itu seperti apa menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saudara, apa lagu dari Merauke sampai ke Sabang? Coba nyanyi. 1, 2, 3. Sudah sambung menyambung, baru nyanyiannya. Kereta api cepat ada di mana? Ada di mana kereta api cepat? Kata orang Kalimantan cuma ada di Jawa. Kata orang Jawa cuma Jakarta Bandung. Kata Jakarta Bandung tidak lewat Subang. Artinya masih terbatas. Maka kereta api kilat nanti, Pulau Jawa itu dikelilingi kereta api kilat. Jangan kereta api ditaruh di tengah kota, nubrui orang. Air gelis yang kecil ini saja sudah berapa puluh sejak Syekh datang kemari di kampus Az-Zaitun ini. Sudah puluhan, mungkin ratusan. Termasuk kita kena samber. Untung tidak nyawonya yang disamber, hanya mobilnya. Nah, revolusi pendidikan ini akan membangun bangsa Indonesia yang mampu menata Indonesia sambung menyambung menjadi satu.
tangan anak-anak Indonesia yang terdidik. Peta Pulau Jawa keliling, kereta api, pantai utara dan pantai selatan. Siapa yang bangun? Anak Indonesia. Katakan sudah ada berapa daerah di sini, katakan 100. Kampus nomor 99 yang mengerjakan pantai selatan. Kampus 499 yang mengerjakan pantai utara. Relnya, fisik gerbongnya kampus 01. Mesinnya kampus 099 lagi, atau 0 atau 100. Semua dikerjakan anak Indonesia. Kapan itu? Sebelum Indonesia umur 100 tahun sudah bisa, kalau pendidikan terpusat ini dimulai tahun 26. Nggak susah. Saya membangun kampus ini tidak punya uang, punya ide besar. Kekayaan saya itu ide besar, dan modal sedikit-sedikit punya. Ngajak kawan-kawan yang mau menambah 2 dikit, 3 dikit, 4 dikit, dan saudara-saudara wali santri. Oh bisa? Ini 10 tahun ini. Adapun masjid kok nggak jadi-jadi, menurut siapa nggak jadi? Ukuran kita jadi masjid itu kan bisa ditempati. Kalau wali santri nanti mendatangkan ke sini itu 10.000 santri, jadi, karena akan mengisi ini semua. Nah, kalau baru 5.000, lantai 1 aja sudah cukup kan? Yang lain digunakan yang lain. Makanan selama 26 tahun anak santri Indonesia yang tinggal di kampus Az-Zaitun sebagai pelajar Az-Zaitun makan 3 kali. Program dari sejak berdiri. Nah, kecil tadi layar, coba besarkan. Peta saja, jangan ikut campur di situ. Keluarkan itu gambar saya, peta saja. Ini terlalu Syekh minded itu ya. Keluarkan. Nah, ganti peta. Saya hanya perlu peta. Kalau ingin melihat fisik Syekh, lihat ke depan. Kan gitu. Nah, begitu besarkan lagi. Nggak bisa, petanya peta ukuran luar biasa yang dibuat. Jadi peta yang dinamakan peta Indonesia tahun 2050 menuju tahun 2050. Itu apa itu? Ada setiap pulau dikelilingi garis merah. Merah. Setiap pulau. Kemudian pulau besar disambungkan. Dari Sumatera bisa masuk Kalimantan, dari Jawa melalui Madura bisa masuk Kalimantan, Kalimantan bisa masuk Sulawesi, Sulawesi bisa masuk ke Maluku, Maluku bisa masuk ke Irian. Itu jalan kereta api dan jalan raya. Yang membuat siapa? Nggak usah mengundang insinyur luar negeri. Insinyur dalam negeri kalau ditata dengan pendidikan yang bagus lebih pintar. Kelas 15 itu nanti sudah menguasai praktek-praktek yang harus dipraktekkan dalam pembangunan Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya yang bisa cukup pangan ditangani oleh pelajar, oleh lulusan sekolah pertanian abad 21.
Tidak bisa seperti abad 20 yang kemarin-kemarin itu, yang hasilnya tidak sampai kepada yang dicita-citakan. Indonesia ini punya tanah 5 juta hektar sawah saja sudah bisa menghidupi lebih daripada 350 juta rakyat, bisa mengekspor kalau ditangani dengan oleh pelajar yang berpendidikan abad 21 yang menjalankan pertanian. Putra putri bangsa Indonesia terdidik dan praktek. Apakah tidak ada sekolah tinggi yang urusan pertanian? Banyak, di mana-mana ada. Tapi praktek tidak. Sekolah pertanian kok prakteknya menjadi perbankan, itu kan aneh. Jadi anak-anakku sekalian, inilah ciri dan cara menangani. Kalau cirinya seperti itu, harus ditangani bermadhab kepada perkembangan abad 21. Sehingga kalau itu ditanamkan dan dilaksanakan, kita bisa mengintip abad 22 itu seperti apa. Nanti sampai tahun 50 saja sudah bisa terbayangkan abad 22 seperti apa percepatannya dan kelambatannya dan bentuknya dan ciri-cirinya bisa kita pahami. Jadi nanti kita usulkanlah kepada negara, pemerintah, buatlah kurikulum abad 21 menanggapi ciri-ciri daripada abad 21 dan keterampilan abad 21, sehingga kita tidak tertinggal oleh zaman itu. Kita ada di dalam zaman itu. Kita tidak berdiskusi yang tidak punya arti tentang sah dan tidak sahnya ijazah. Apalagi yang jadi sasaran orang nomor 1 di Indonesia yang selama 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu tidak terjadi semestinya. Gimana dengan ijazah? Dengan cara menangani pendidikan, dengan memiliki kurikulum abad 21, dengan memiliki sentra pendidikan yang terpadu tadi, tentunya manajemen pendidikan akan mencatat. Akhirnya menjadi ijazah itu tidak terlalu penting, tapi catatan pembelajaran di sekolah itulah yang menghantarkan putra putri bangsa Indonesia menjadi terdidik. Nanti direktur daripada ekosistem pendidikan tidak berputus 01 umpamanya, itu mengeluarkan saja set anak ini sekolah dari kelas sekian sampai kelas sekian, nilainya ini, bawa nak ijazahnya gimana? Ijazahmu nanti ada di masyarakat, kamu sudah membuat catatan ini, cukup. Maka sekolah bisa bertanggung jawab pada anak murid. Anak murid bertanggung jawab, saya punya ini, dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Itu revolusi pendidikan, dan itulah yang kita harapkan Indonesia masuk ke situ, supaya tidak gampang menghadapi global ini. Di-challenge oleh Trump saja sudah gegeran kepati. Ya sudah, 1 jam 35 menit. Udah ya. Capek mendengar atau setuju diteruskan? Capek mendengar atau setuju diteruskan? Sudah.
Keterampilan abad 21, kemampuan berpikir kritis. Bisa berpikir kritis itu kenapa? Ada input dari pendidikan. Kemudian punya kreativitas. Kreativitas itu bukan berdiri sendiri ya. Contoh kecil ini. Mau panen, pelajar mau panen. Wah, ini mesti bambunya bagus-bagus. Bertindak sendiri, beli di luar. Padahal kita punya bambu banyak. Itu namanya tidak kreatif. Itu adar odop. Bahasa Jerman Timur lagi itu. Kan bahasa Jerman Timur itu R-nya nambah adar odop gitu kan. Kalau di kampung adar odop gitu. Cari nanti apa itu arti bahasa Indonesianya. Di samping kreatif, kolaboratif. Selalu bisa bekerja bersama. Baik bidang apa mereka itu bekerja bersama. Kemudian tidak gagap perkembangan digital. Itu keterampilan abad 21. Kenapa harus terampil? Ini akan menciptakan keterampilan interpersonal. Semua person-person ini terampil. Dan gampang beradaptasi untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Saudara-saudara, saya punya dokter jantung yang selalu saya berkomunikasi, itu namanya Dr. Fauzi. Itu berdiskusi, awalnya diskusi alama adamal asma'a kullaha. Ujungnya menyimpulkan, saya kemarin dari Amerika, di mana kemarin yang ditunjuk? Di Nevada. Di sana pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Per detik kita bilang, berarti malaikat bertugas terus. Oh iya, malaikat nggak pernah pensiun gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Jibril pensiun dari menyampaikan wahyu, itu adar odop. Kalaulah tidak odop, atau odop asor. Apa? Perkembangan ilmu terus. Dari mana itu? Alamal insan malam ya alam. Harus berani kita adaptasi pada itu, dan harus terampil. Simpulkan, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa abad 21 adalah era yang penuh tantangan, tapi juga peluang untuk menciptakan dunia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia dapat menanam andil untuk itu. Kalau Indonesia dapat menanam andil untuk itu, kita mulai. Kita juga mampu bersama-sama menanam andil ini bersama-sama.
institusi lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu kita mengusulkan revolusi pendidikan. Ini baru untuk mengejar kemajuan tahun 2045. Maka ke depan diisi orang terdidik. Sudah segini saja. 1 jam 45 menit saja. Nanti kalau ingin panjang, wali santri, sekalipun santrinya sudah tidak di sini, akan ada pelatihan guru dan pendukung pendidikan. Kapan dimulai? Bulan Juni tanggal 1, setiap hari Ahad. Tidak terbatas pesertanya. Entah guru di sini, entah guru di luar, boleh ikut mendaftar. Hari Ahad 3 kali dalam 1 bulan diisi oleh internal, guru, dosen, dan lain-lain yang senior-senior. Kemudian di pekan keempat, Ahad keempat, mengundang 2 profesor di bidangnya untuk menyampaikan menuju kurikulum abad 21 dan pendidikan abad 21 di frame dalam kurikulum abad 21 gaya Indonesia mengikut lunas-lunas Pancasila. Berapa lama? Sepanjang masa, sehingga tidak ada lagi yang punya anggapan unsur pendidikan itu hanya guru. Pak Ahmad bagian kitchen hadir nggak? Tuh, nggak dapat terima kasih tadi kan? Pak Syukur bagian pembangunan hadir nggak? Hadir. Juga nggak dapat terima kasih tadi. Padahal yang mengucapkan wakil wali santri, artinya belum memahami. Maka diadakan pelatihan atas namanya guru dan pendukung pendidikan. Kira-kira wali santri yang sudah anaknya tamat ini masih mau ngikuti nggak acara-acara itu? Ini menyongsong Indonesia emas. Indonesia umur 100 tahun. Jadi 65 tahun, 55 tahun abad 20 dan 45 tahun abad 21. Memang belum abad 21 penuh. Nanti di 46 Indonesia ditata oleh produk kurikulum 2021 dan pendidikan, ekosistem pendidikan yang tidak terputus menjadi dunia baru Indonesia yang maju. Itu akan terjadi dan pasti terjadi karena melalui pendidikan. Dikit lagi rasanya kurang pas kalau belum cara menghadapi tantangan tadi kan. Caranya menghadapi tantangan abad 21 tadi harus dihadapi dengan pendidikan yang merata sesuai dengan zamannya. Pertanyaan, bisa merata dengan sistem pendidikan hari ini? Tidak, bukan belum, tidak bakal. Karena Indonesia 18.500 pulau yang terisi 6.000. Itu pertanyaan.
Ya sudah, menyongsong 2050 dengan pendidikan yang tersentral tadi sudah. Sekarang sifat kurikulum 21. Kurikulum abad 21, apa perspektifnya? Perspektif keindonesiaan yang berdasar Pancasila. Itulah kurikulum abad 21 yang dipersiapkan. Kita membahas ini semuanya nanti, ikuti pembinaan guru dan pendukung pendidikan, atau ikuti apa namanya yang Mei itu, simposium ya, panitia tetap simposium apa? Simposium Hari Pendidikan. Akan datang profesor-profesor. Nanti yang memerlukan sertifikat diberi sertifikat. Kalau perlu menginap, disediakan penginapan. Nanti ada seminar-seminar itu. Setelah Mei, nanti di bulan Mei, tokoh pendidikan Indonesia mengawali abad 21 pendidikan akan juga datang mengisi juga. Nanti kita sampaikan, silakan diikuti untuk memaknai dan memahami perjalanan abad 21. Saudara jangan pernah cukup. Dulu mah begini, iya dulu. Udah jangan ngomong dulu. Dulu itu kantongi sebagai, oh ini dulu begini ya, besok beginilah. Jangan ngomong mengejar ketertinggalan. Sudah dikantongi ketertinggalan, masih dikejar-kejar, tambah tertinggal. Mengejar kemajuan. Kurikulum abad 21 dengan perspektif keindonesiaan yang berdasar Pancasila. Ini kita bahas kemudian. Kalau ingin mengetahui pembahasan detailnya, ikutilah acara-acara yang diselenggarakan tiap hari Ahad. 2 jam saja. 2 kali 60 menit. Kalau saudara-saudara merasa berkepentingan, boleh. Oh ini nanti bagaimana Syekh untuk membayar apa namanya narasumber profesor? Gampang. Saudara menjadi peserta tetap. Ya, peserta tetap pembinaan berkelanjutan kependidikan abad 21. 1 bulan tetapkan iurannya berapa. Nggak usah ratus-ratus lah, puluh-puluh saja tiap bulan. Katakan umpamanya kalau 50 rupiah, waduh kok seperti harga permen anak saya, naikkan 60, nah, kurang pantas, naikkan 75, kok kurang pantas ya. Ya sudah 100 lah gitu. Kirim, nanti dibuka rekening panitia tetap. Setiap akad panitia tetap mengumumkan dapat dana sekian digunakan ini. Itu namanya penambahan ilmu. Sepekan sekali sambil nengok anak. Oh anak saya sudah tamat. Ya tambah lagi biar ada yang ditengok. Gitu aja kok susah. Anak saya sudah tamat.
Kalau sudah gak ada lagi anak tetangga yang baik-baik sekolahkan. Kan asik begitu. Kalau enggak cucu. Saya tahun ini nambah cucu satu lagi yang mau disekolahkan. Walaupun punya ayah, punya ibu, saya ingin itu ikut andil itu supaya benar menjadi kakeknya gitu. Ngaku kakek saja nggak punya andil, kata bapaknya nggak punya andil apa-apa, ngaku cucu gitu. Andil. Tahun depannya satu lagi. Dan saya masih sekolah. Masa saudara-saudara bilang begini saja? Enggak. Saya itu sekolah. Mengapa? Supaya yang lain-lain ikut karena sudah merasa cukup, diajak sekolah. Kalau saya duduk di depan kan malu yang merasa cukup. Saya saja duduk paling depan. Kalau ada dosen marah, saya duluan yang dimarahi. Jadi saudara, kita persiapkan menambah pengetahuan, bukan ilmu, pengetahuan saja. Karena pengetahuan itu sama dengan ma'rifah. Maka yang sekolah punya ilmu, yang berpelatihan punya ma'rifah. Maka disimpulkan penambahan keterampilan itu dari al-ilmu wal ma'rifah. Dari ilmu dan pengetahuan. Sekarang ini ada berapa wali santri ini? 615, yaitu pesertanya sudah terdaftar 516, ikut panitia ke daftar ke panitia tetap. Saya peserta tetap acara hari Ahad untuk bimbingan tidak terputus mengenai pendidikan menghadapi abad 21. Daftar. Mau sekolah saja ada pendaftarannya, nggak pakai bayar pendaftaran. Daftar saja. Setelah itu kalau sudah daftar menjadi peserta tetap, iurannya tetapkan sendiri. 50 boleh, 75 boleh, yang pantas 100 juga bagus. Lebih dari 100 janganlah. Karena satu bulan kalau 100 kan 400 kan. Sudah banyak itu. Kalau 50 200, kalau 25 100 satu bulan. Nah, jadi yang pas itu satu bulan 100. Artinya sekali ketemu 25.000 mendapat pengetahuan. Dan nanti sawasiyafi at-tafkir, punya itu masyarakat abad 21. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.